Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Taib, Ustaz, sekarang kita sedang membahas apa, sudah sampai mana? Jadi kita masih di jilid kedua Ummahat ya. Kita akan masuk ke ad-darsu as-sadis. Kita akan masuk ke ad-darsu as-sadis. Pelajaran ke-6. Taib, Ustaz, ana lupa lagi pelajaran-pelajaran sebelumnya. Taib, kita ulangi sedikit. Apakah semuanya? Taib, tidak. Kita ulangi yang ad-darsu al-khamis. Apa yang kita pelajari di ad-darsu al-khamis ini? Kita mempelajari dua hal. Apa itu al-fa'il? Apa itu al-maf'ulu bihi? Kita tahu al-fa'il itu adalah pelaku. Dan maf'ul bihi itu adalah subjek. Afwan, objek. Objek. Dan fa'il itu adalah subjek. Contoh Ustaz, kita bilang misal hafidha Ahmadu ad-darsa. Ahmad menghafal atau telah menghafal pelajaran. Kita tahu hafidha ini adalah fi'il. Siapa yang menghafalnya? Ahmad, maka ini adalah subjek. Siapa apa yang dihafal? Ad-darsa, maka ini disebut maf'ulun bih. Mafhum Ustaz, kita sudah mempelajari ini. Baik. Kemudian di al-fa'il ini kita memiliki hukum untuk fa'il ini adalah rafa. Seperti halnya mubtada dan khobar. Fa'il itu sama kemungkinannya, ada yang al-mu'rab, ada yang al-mabni. Contoh yang mu'rab, misal ja'a Zaidun, ja'a Zaidun. Maka Zaidun ini adalah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Taib Ustaz, kita memakai istilah marfu, betul. Ingat hukumnya rafa, kita bilang marfu kapan? Ketika dia mu'rab. Contoh yang lain Ustaz, yang mabni, misal jalastu. Jalastu. Maka atta, kita bilang atta'u dhamirun mabniun fi mahalli raf'in fa'ilun. Ustaz, kita bilang ta adalah dhamir mabni fi mahalli raf'in, sebagai pengganti dari marfu, betul. Jadi di sini Ummahat bisa tolong perhatikan bagaimana tata cara mengi'rab kata yang mu'rab dan kata yang mabni. Baik, mafhum Ustaz. Jadi di sini juga kita mengetahui bahwa yang namanya al-fa'il bisa juga kita bilang ada isim al-zahir, ada isim al-mudmar atau ad-dhamir. Betul. Ya. Contohnya apa? Contohnya al-zahir ja'a Zaidun. Fa'ilnya berupa apa? Isim zahir atau mudmar atau dhamir. Contohnya apa? Jalastu. Jalastu. Seperti itu. Itu yang kita pelajari kemarin. Kemudian al-maf'ulu bih, maf'ulun bih. Al-maf'ul bih, objek. Sama, objek juga ada yang al-mu'rab, ada yang al-mabni. Contoh yang mu'rab, contohnya apa? Misal, hafiltu al-Qur'ana. Hafiltu al-Qur'ana. Saya telah menghafal Al-Quran. Maka Al-Quran kita bilang maf'ulun bihi. Ingat, maf'ul bihi itu hukumnya apa? An-nasbu. Ya, kita bilang mansub untuk yang mu'rab, kita bilang fi mahalli nasbin untuk yang mabni. Maka Al-Quran ini contoh yang mu'rab, maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya apa? Al-fathah.
Contoh yang mabni Ustaz. Contoh yang mabni misal tuhu. Saya telah menghafalnya. Maka alha kita bilang dhamirun mabniun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Kurang lebih ini yang telah kita pelajari pokok pembahasan di Ad-Darsu Al-Khamis. Taib. Umahat, terkait fa'il dan al-maf'ul, apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang mau ditanyakan, ada yang belum difahami? Silahkan di Ad-Darsu Al-Khamis tentang al-fa'il dan al-maf'ul bihi. Taib. Mafhum Umahat ya? Umahat masih hadir? Insya Allah Ustaz masih paham. Ustaz. Sekarang kita masuk ke ad-darsu as-sadis. Pelajaran ke-6. Ad-darsu as-sadis, pelajaran ke-6. Baik, pelajaran ke-6 ini kita akan membahas tasriful madhi. Fi'il madhi yang ditasrifkan sesuai dengan dhamir yang kita ketahui. Dari huwa, kemudian hiya. Umahat, ana lupa. Apakah fi'il madhi kita sudah membahasnya i'rab fi'il madhi ada berapa? Sudah kan? Umahat? Sepertinya sudah Ustaz. Sudah Ustaz. Baik. Huwa hiya sambil kita murojaah kembali ya. Jadi bisa diperhatikan. Sekarang tidak ada latihan Ustaz, tidak ada. Kita memurojaah dan menambah kaidah di daras ke-6. Ada huwa, ada hiya, ada hum, ada hunna, kemudian ada anta, ada anti, ada antum, ada antun, ada ana, dan nahnu. Umahat di sini sudah paham setiap domir-domir ini dan makna-maknanya dan artinya sudah ya? Tidak perlu ana jelaskan ya. Huwa untuk dia laki-laki seorang, hiya untuk dia perempuan seorang, sampai nahnu. Ana rasa taib, kalau belum paham silahkan ditanyakan ya. Taib. Kita ambil contoh fi'il dari fi'il madhi itu zahaba. Ustaz, bagaimana kalau zahaba itu apa? Pergi. Bagaimana kalau kita inginkan dia laki-laki pergi? Dia laki-laki pergi. Dia satu orang laki-laki pergi. Maka kita bilang zahaba. Kalau dia perempuan, satu orang telah pergi, kita bilang zahabat. Kalau mereka laki-laki pergi, kita bilang zahabu. Kalau mereka perempuan telah pergi, kita bilang zahabna. Kalau kamu pergi, kita bilang zahabta. Kalau kamu pergi seorang perempuan, zahabti. Kalau kalian pergi, zahabtum. Kalau kalian perempuan pergi, zahabtunna. Kalau saya pergi, zahabtu. Kalau kami, zahabna. Jadi, umahat, tolong perhatikan fokus bagaimana kita menyandar ke apa, mentasrifkan fi'il sesuai dengan domir-domirnya. Ya, sesuai dengan domir-domirnya. Taib. Selanjutnya apa Ustaz? Setelah kita tahu domir, kemudian fi'ilnya bagaimana ketika ditasrif sesuai dengan domir tersebut, kita akan mempelajari i'rabu al-madi. Ustaz, kita sudah mempelajari ini? Sudah ya. Tapi kita ulangi. Baik, fi'il madi itu dia tuh hukumnya mabniun. Pasti. Jadi ketika kita mengi'rab, kita bilang fi'lun madin mabniun. Ini sudah satu paket, pasti. Jadi kalau ada fi'il madhi,
Tidak bisa menyebutkan fi'lun madin mabni. Wah, ini bahaya. Jadi sekali lagi fi'il madhi itu hukumnya mabni. Mabninya itu ala apa? Tetap. Mabni itu tetap. Tetap pada apa? Ada 3. Yang pertama mabniun alal fathi. Yang kedua mabniun ala dhammi. Dan yang ketiga mabniun ala sukun. Kapan Ustaz mabni ala al-fathi, kapan mabni ala dhammi, kapan mabni ala sukun? Baik, kita mulai dari yang bawah, mabni ala sukun. Ketika bersambung, jadi ketika bersambung dengan apa? Perhatikan ta, ti, tu, na, na. Kalau fi'il madhi ketika bersambung dengan dhamir, ini tuh dhamir. Ini tuh semuanya adalah dhamir. Ta'ti tu'na'na, maka dia mabni ala sukun. Contohnya Ustaz. Boleh. Kita contohkan. Zahab ta, zahabti, zahabtu, zahabtum, zahabtunna. Jadi atta itu banyak Ustaz, banyak. Zahabta, zahabti, zahabtu, zahabtum, zahabtunna, semuanya mabni ala sukun. Baik, mafhum Ustaz. Selanjutnya apa? Yang kedua, mabni ala dhammi. Kapan mabni ala dhammi? Ketika bersambung dengan waw yang disebut dengan waw jamaah. Contohnya apa? Zahabu. Kita perhatikan, zahabu Ustaz berarti ini untuk dhamir hum, betul. Zahabu. Dan wawunya ini juga sama, ini adalah dhamir. Zahabu. Mabni ala apa? Mabni ala dhamm. Kemudian yang terakhir, mabni ala al-fathi selain dari apa yang telah kita sebutkan. Contoh Ustaz, zahaba, zahabat. Ini mabni alal fathi. Baik. Sampai pembahasan ini Ummahat, apakah ada pertanyaan, mafhum, ada yang perlu ana ulangi? Ana pelan-pelan nih menjelaskannya. Ummahat, mafhum Ummahat? Insyaallah. Ustaz. Baik. Baik. Setelah kita mengenal i'rab fi'il madhi, apa Ustaz? Kita membahas al-fa'il. Setiap fi'il itu harus ada yang namanya al-fa'il. Maka fa'ilnya yang mana? Fa'ilnya yang mana? Baik. Perhatikan fa'il masing-masing dari fi'il tersebut. Ana dimulai dari belakang, dari nahnu. Nahnu zahabna, fa'ilnya apa? Na. Ana zahabtu, fa'ilnya mana? At-ta'u. Ustaz, kenapa di sini na? Kenapa zahabtu enggak tu saja? Kenapa disebut at-ta'u? Kalau kita menyebutkan satu huruf, kita bilang at-ta'u. Sebutkan namanya, al-wawu, ya. An-nun. Kalau na terdiri dari nun dan alif, kita sebutkan seluruhnya na. Kemudian mana fa'il antunna, zahabtunna, atta. Fa'ilnya ta, atta. Nanti Anda jelaskan lebih lanjut. Antum zahabtum, fa'ilnya mana? Atta. Anti zahabti, mana fa'ilnya? Atta. Anta zahabta, mana fa'ilnya? Atta. Zahabna, mana fa'ilnya? An-nun. Zahabu, mana fa'ilnya? Al-waw. Ustaz, coba kasih garis bawah. Mana fa'ilnya? Zahabna, na. Zahabtu, atta. Zahabtunna, atta. Zahabtum, atta. Zahabti, atta. Zahabta, atta. Zahabna, an-nun. An-nun. Zahabu, al-waw. Zahaba dan zahabat nanti kita pelajari setelah ini. Baik.
Ustaz, mafhum. Mafhum, Ustaz. Tapi ada yang aneh, Ustaz. Ada yang aneh. Apa yang aneh? Kalau kita bilang zahabtum, fa'ilnya atta, zahabtunna, kita bilang atta. Lantas mimnya apa? Kita bilang mimnya alamatu jam'i az-zukur. Alamah tanda jama untuk laki-laki. Jadi mimnya ini memberikan pemahaman bahwa ini untuk jama laki-laki, betul. Oh, Ustaz, berarti zahabtunna, nunnya ini untuk apa? Alamatu jam'i. Tetapi ini perempuan, jam'i al-inas. Baik. Ada lagi? Cukup. Ya. Jadi Ustaz, sebetulnya waw ini sebagai fa'il. Domir-domir ini sebagai fa'il. Jadi kita i'rabkan al-waw domir mabni. Al-waw domir mabni fi mahalli raf'in. Ustaz, kenapa fi mahalli raf'in? Ya karena dia sebagai fa'il. Kita bilang fa'ilun. Ta'ti itu na juga sama domir mabni fi mahalli raf'in sebagai fa'il. Mafhum, Ustaz? Mudah. Mudah. Taib. Sampai sini Ummahat, apakah mafhum? Ada pertanyaan? Ummahat, mafhum Ummahat? Insyaallah. Taib. Selanjutnya apa? Ada yang belum, Ustaz? Zahaba dan zahabat. Untuk zahaba dan zahabat di sini sedikit berbeda. Ketika kita sudah bilang zahaba, zahabat fi'lun madin mabni 'alal fathi, kita bilang wa fa'iluhu, dan fa'ilnya apa? Dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa untuk zahaba atau hiya untuk zahabat. Ustaz, dan fa'ilnya adalah dhamir. Nah, mafhum Ustaz sampai situ. Cuman dhamirnya mustatirun. Apa ini Ustaz yang disebut mustatirun? Mustatirun itu tersembunyi. Tersembunyi. Maksudnya bagaimana? Ketika kita bilang zahaba, ini sudah otomatis. Di dalamnya itu ada dhamir berupa huwa. Kemudian zahabat juga sama, otomatis ada dhamir takdiruhu hiya. Kapan itu Ustaz terjadi? Ketika kita bilang zahaba Zaidun ilal madrasah. Mana fa'ilnya? Kita bilang Zaid ini sebagai fa'il. Mafhum. Lantas tidak ada dhamir mustatir di sini, kita bilang tidak ada. Ini kan fa'ilnya sudah nampak. Tetapi kalau kita hapus Zaid dengan kata lain, fa'il berupa isim yang zahir, kebalikan dari dhamir, maksud zahir itu, ketika Zaidnya kita hapus, maka yang tersisa zahaba ilal madrasati. Pertanyaannya, setiap ada fi'il, zahaba, mana fa'ilnya? Ini nggak ada, nggak nampak. Maka kita bilang, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Jadi sampai sini sebetulnya kita sudah bisa mengi'rab fi'il madhi. Seluruhnya. Bagaimanapun diidhofahkan atau ditasrifkan kepada dhamir apapun, beres Ustaz? Beres. Contoh Ustaz, berikan contoh. Misal fatahtu al-baba.
fatahtu al-baba. Ummahat, fatahtu. Fataha, i'rabnya bagaimana? Fi'lun Madin. madin, ya. مبني Yun Mabniun nakasukun. ala Ada sukun. ala sukun. Ketika bersama dengan ta'titunana ini mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Beres Ustaz? Beres itu fi'il madi. Kemudian fa'ilnya mana ummahat? Dhamir mustatir. Takdiruhu. Atta. Fatahtu, saya membuka. Fa'ilnya mana? Atta. Oh, Atta'u apa? dhamirun mabniun مبني في fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian albab sebagai apa ummahat? Maf'ulun Maf'ulun bihi. Kemudian Mansubun. mansubun. wa ala الفتحة Al-fathah. Sampai sini ummahat mafhum? Ada pertanyaan? Ustaz. Baik. Ustaz, lebih rinci. Coba ulangi lagi Ustaz. Ana bingung. Baik. Al-fa'il ada dua. Berupa isim al-zahir. Ustaz, apa itu isim zahir? Kebalikan dari dhamir. Kebalikan dari al-dhamir. Isim zahir. Contohnya apa? Misal jalasa Zaidun. Nama Ahmadu. Fataha at-talibu. Ini semuanya fa'il berupa isim zahir. Taib. Atau isim dhamir. Ustaz, dhamir itu tadi ada yang mustatir. Taib. Dhamir itu ada yang mustatir. Kebalikan dari mustatir istilahnya apa? Ini yang baru. Disebutnya barizun. Bariz itu apa? Zahir, nampak. Kalau yang mustatir ini cuma dua. Takdiruhu, ini kita di fi'il madi dulu ya. Kita fokusnya di fi'il madi dulu. Takdiruhu huwa atau hiya, di zahaba atau di zahabat. Ustaz, untuk fi'il zahaba saja tentu tidak. Bisa jalasa dan jalasat. Bisa qara'a atau qara'at. Sama seluruh fi'il. Taib. Yang baris bagaimana Ustaz? Yang baris itu ta, ti, tu, na, dan waw. I'rabnya bagaimana Ustaz? Semuanya sama. I'rabnya sama. Apa? Dhamirun mabniun fi mahalli raf'in fa'ilun. Ada tambahan kalau untuk zahabtum mimnya. Alamatu jam'i dzukur. Kalau nun yang bertasydid itu alamatu jam'il inath. Baik. Ana rasa dari berbagai macam sudut, dari berbagai bentuk penyajian Ana sudah sebutkan. Jadi Ustaz, Ana faham, tapi Ana belum bisa menghafalnya. Ya jangan sekarang, nggak apa-apa. Yang penting faham dulu. Faham dulu seluruh apa yang Ana jelaskan, istilah-istilah yang Ana jelaskan, fahami dulu. Nanti untuk menghafal, waktunya di rumah. Nah, yang bahaya itu di rumah tidak menghafal. Jangankan sampai beres kitab ini, mungkin pertemuan selanjutnya apa yang Ana jelaskan nih, kalau tidak diulang, tidak ditulis kembali, maka akan hilang. Baik. Sampai sini ummahat. Mafhum, ada pertanyaan? Silahkan. Iya Baik. Ustaz. Ya. Untuk huruf mim tadi alamatu jam'i dzukur dan nun tadi alamatu jam'il al-inas itu ketika mi'rab tetap dibacakan ya Ustaz ya? Betul, tetap dibacakan. Jadi kalau kita bilang misal zahabtum,
Zahabanya fi'lun mad mabni ala sukun, at-ta dhamir mabni fi mahalli raf'in fa'il, mim alamatu jam'i dzukur. Zahabtunna zahaba fi'lun madin mabni ala sukun, at-ta dhamir mabni fi mahalli raf'in fa'il, nun alamatu jam'il inas. Baik Ustaz, syukran. Baik, afwan. Baik. Apalagi Ustaz di ad-darsu as-sadis ini, ad-darsu as-sadis ini kita akan membahas yang namanya al-maf'ulu bihi. Ustaz, ini kita sudah mempelajari maf'ul betul. Kemarin kita mempelajari memperkenalkan, sekarang lebih lanjutnya bagaimana maf'ul bihi itu. Baik. Kalau kita bilang fataha hamidun al-baba, fataha fi'il, hamidun fa'il, al-baba maf'ulun bih. Ini Ustaz, Ana sudah paham itu, mafhum Ustaz. Taib, kita akan mempelajari lebih lanjut bentuk-bentuk maf'ulun bih. Kenapa? Misal al-babu fatahtuhu, saya membukanya. Jadi fataha fi'lun mad mabni ala sukun, atanya sebagai fa'il, haknya sebagai apa? Sebagai maf'ulun bih. Jadi bagaimana Ustaz? Kalau maf'ul bihnya untuk dhamir huwa, jadi saya membukanya atau saya melihatnya, jadi kata ro'a saja. Ro'a. Contoh. Ro'aitu, saya melihat, tetapi bukan ro'aitu huwa. Menjadi ro'aituhu. Kalau hiya menjadi bukan ro'aitu hiya, tetapi ro'aituha. Ro'aituha. Kalau hum Ustaz, hum ro'aituhum. Kalau hunna ra'aituhunna. Ra'aituhunna. Kemudian Ustaz, bagaimana aku melihatmu? Anta. Ra'aituka. Kalau anti, ini banyak umhat ya, PR-nya banyak. Ra'aituki. Kalau antum, ra'aitukum. Antunna. Ra'aitukunna. Ra'aitukunna. Kalau ana, kita apa namanya? Ganti ya dengan dhamir dharaba, misal nasara, menolong. Menjadi misal nasarani. Kalau nahnu, nasarana. Baik. Ini adalah dhamir-dhamir yang menjadi maf'ul bih. Seluruhnya Ustaz, seluruhnya. Ini adalah dhamir-dhamir yang menjadi maf'ulun bih. Baik. Kita mulai dari huwa. Ra'aituhu, mana maf'ul bihnya? Al-ha'u. Ra'aituha, mana fa'ilnya? Ha. Ra'aituhum, mana fa'ilnya? Al-ha. Ini dia. Ra'aituhunna, mana mana maf'ulnya? Al-ha. Ra'aituka,
Mana fa'ilnya? Kita bilang al-kaf. Fa'il maf'ulun bih. Ra'aituki mana maf'ulun bihnya? Kita bilang al-kaf. Ra'aitukum mana maf'ulun bihnya? Kita bilang al-kaf. Ra'aitukunna maf'ulun bihnya al-kaf. Nasarani mana maf'ulun bihnya? Al-ya. Nasarana mana maf'ulun bihnya? Na. Ustaz, ada yang aneh. Ra'aituhum maf'ulun bihnya al-ha. Mimnya apa? Alamatu jam'i dzukur. Sama dengan mim yang ini. Ra'aitukum alamatu jam'i dzukur. Nunnya ini Ustaz, nun apa? Sama. Alamatu jam'il inath. Nasarani, nunnya apa Ustaz? Nunnya disebut nunul wiqayah. Nunul wiqayah. Nah, tulis dengan jelas. Nunul wiqayah. Nunul wiqayati. Taib. I'rabnya bagaimana Ustaz? I'rabnya bagaimana? Seluruhnya yang setelah anak ini kasih tanda nih, seluruhnya al-ha al-ha al-kaf 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 al-ya-na. I'rabnya bagaimana? Dhamirun mabniun fi mahalli nasbin, di tempat nasab. Kita tahu maf'ul bih itu hukumnya nasab. Kita bilang fi mahalli nasbin karena mabni. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Seperti ini ummahat. Ini dia i'rabnya. Ustaz, coba diulangi kembali dalam bentuk yang lain maf'ul bih itu. Al-maf'ulu bihi. Ada yang berupa isim al-zahir. Contohnya fatahtu al-baba. Ra'aitu at-tullaba. Qara'tu al-Qur'ana. Ini adalah maf'ul yang berupa isim al-zahir. Bisa juga isim al-dhamir. Ustaz, dhamir itu tadi ada dua. Ada yang bariz, jelas. Ada yang mustatir, tersembunyi. Baik. Alhamdulillah. Maf'ul bih berupa dhamir mustatir tidak ada. Ada yang baris saja, yang baris saja. Ada al-ha, ada ha, ada al-kaf, ada al-ya, ada na. Ini dia fa'ilnya. Apa naib maf'ulun bihnya. I'rabnya sama. Dhamir mabni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Adapun mim alamatu jam'i dzukur. Adapun nun alamatu jam'il inath. Baik. Sampai situ dulu ummahat. Apakah ada pertanyaan mafhum? Sudah banyakkah? Perlu tambahan lagi ummahat? Mau cukup dulu atau tambahan lagi kaidahnya? Cukup dulu Ustaz, insya Allah paham. Taib. PR saja ya, PR saja. Taib, Baik Ustaz. taib. Apa tanya? Silakan. Sebelum mana? Lalu
Ustaz pernah nyebutin yang ta'u ta'nis itu yang mana yang Ustaz? Oh iya Hafalnya itu. betul. Masya Allah betul Masya Allah, Masya Allah. Anak lupa. Misal, ya Allah, kenapa sih? Nah, zahabat. I'rabnya bagaimana? Zahaba fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Ustaz, taknya ini apa? Taknya ini adalah at-ta'u ta'ut ta'nisi. Ta yang menunjukkan mu'annas. Jadi ta ini menunjukkan bahwa fa'ilnya bentuknya mu'annas. Maka kita bilang wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. Jadi ta'u ta'nis untuk tasrif yang mana? Untuk tasrif yang hiya. Betul, Masya Allah. Syukran jazilan telah mengingatkan. Ada lagi silahkan Ummahat. Tidak ada pertanyaan ya. Sekarang PR. Sebentar. Nah, lihat dulu. Jadi Ummahat, bab fi'il itu sebetulnya tidak banyak. Tidak banyak. Fa'il maf'ul bih itu tidak banyak. Ustaz, kok ana bingung ya? Ya karena memang baru pertama ya seperti itu. Memang seperti itu yang namanya belajar. Hal yang pertama pasti merasa asing. Kalau kita jalan-jalan ke jalan yang baru kita mendatanginya pasti merasa jauh, merasa kok ini nggak sampai-sampai. Tapi kalau sering, nah, itu mesti ada perasaan, oh ternyata dekat ya. Kenapa? Karena sudah sering melihat. Taib. Taib, ini dia. Darsu as-sadis. Taib. Umat seluruhnya ini ada berapa orangnya? Ada berapa belas? 14 Seluruhnya Ustaz. 14 14 ya? Ustaz. Taib. Karena berarti harus memilih 14 soal. Minimal. Taib. Dari sini. Taib. Raja'tu qabla nisfi sa'atin. Taib, boleh sebelum nanti setelah Anda sebutkan ada 14 soal. Kalau ada beberapa hal yang kira-kira Ustaz, Anda ini masih bingung bagaimana tata cara mengi'rabnya. Anda akan jelaskan, Anda akan bantu clue-nya saja, tidak sampai betul-betul Anda i'rab secara rinci, enggak. Kecuali pertanyaan tentang fi'il. Fi'il ini kan tinggal dilihat saja di dars-dars sebelumnya. Seperti qabla nisfi bagaimana? Bisa ya. Taib. Qara'tul yawma darsan jadidan. Ini 2. Qara'tu suratar rahmani. 3. Hafidhtuha. 4. Ghasalti kumsani. 5.
Ghasaltuha 6, kawaituha 7. Kharajtu ba'da salati zuhri. Ini 8. Akhuka hafidha surat ar-Rahmani. 9. Ana hafidhtu surat al-Hadid. 10. Baik, tinggal 4 lagi ya. Qara'tu majallatan. 11. Fahimtuhu. Tadi sampai berapa? Sudah 11. 12. Oh, di sini. Harusnya di sini nih. Ya ada ya. Belum ke sana. Baru berapa barusan Umhat ya? 12. 12 ya? Hmm. Ja'at al-yawma 13. Satu lagi. Ini nih. Ra'aituhunna ba'da salati. 14. Bisa dilihat lagi ya di rekaman nanti PR-nya yang mana saja. Jadi sebetulnya masing-masing dapat satu soal. Masing-masing dapat satu soal. Ustaz, bagaimana? Taib, kita akan i'rab satu persatu itu. Ini sudah ada ini kan ya, apa namanya, urutannya Ummahat. Urutannya nomor 1, 2, 3 siapa saja kan ya? Iya Ustadz, sudah. Baik. Tinggal sesuai nomor saja. Jadi silahkan kerjakan. Berarti enggak 14-nya Ustaz? Enggak apa-apa. Kita i'rabkan sesuai dengan nomor urut saja. Ya, sesuai dengan nomor urut saja. Taib. Kira-kira ada pertanyaan dari apa yang Anda tadi jadikan PR? Ada yang belum difahami? Dari nomor 1, raja'tu qabla nisfi sa'atin, terbayang ya? Kalau tidak ada jawaban berarti terbayang. Qara'tul yawma darsan jayidan. Afwan, jadidan. Tulis 12, fahimtuhu. Mudah ya. Qara'tu surat ar-Rahman, hafidhtuha, ghasaltukum sani, ghasaltuha, kawaituha, kharajtu ba'da salati dhuhri, ra'aituhunna ba'da salah, akhuka hafidha surat ar-Rahmani, ana hafidhtu surat al-Hadid, qara'tu majallatan, ja'at al-yawma. Seperti itu. Insyaallah pekan depan kita akan bahas itu. Dan akan kita i'rab bareng-bareng ya. Satu persatu anak ingin dengarkan. Taib Ummahat, sampai sini apakah ada pertanyaan daras ini atau daras sebelumnya atau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada Ummahat? Cukup? Taib, kalau tidak ada
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan Ummahat ya. Insyaallah kita bertemu kembali di pekan selanjutnya. Silahkan murojaah dengan baik, tulis kembali dalam buku. Insyaallah dan kerjakan dengan baik ya PR-nya. Kita cukupkan. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalam